Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Power Tools DIY, yaitu channel yang membahas tentang power tools, cordless, dan DIY. Hari ini saya kedatangan circular saw 7 in merek Crisbo. Ini ingin dimodifikasi untuk baterainya, karena saat pembelian dia membelinya second, tidak mendapatkan charger. Jadi saya akan membuatkan charger pada baterai tersebut. Ini tipenya seperti ini. Ini sangat sulit untuk didapatkan chargernya. Walaupun juga dapat, pasti harganya mahal. Kita sekalian buka untuk baterai Crisbo ini menggunakan sel tipe apa. Dan Crisbo ini termasuk berat juga baterainya. Saya penasaran menggunakan sel tipe apa. Apakah benar-benar juga di sini menggunakan 2 ampere hour ataukah ini hanya spesifikasi belaka. Oke, kita buka baterainya, lalu kita tambahkan soket. Saya akan memodifikasi agar bisa dicas menggunakan wall charging. Oke, kita mulai buka untuk baterainya. Kita bandingkan berat baterai untuk Crisbo ini dengan baterai merek lain. Oh salah, 421 gram. Dan untuk merek Lucid 314. Untuk bobotnya berbeda lumayan jauh. Coba kita buka, kita lihat isi selnya. Untuk Crisbo ini menggunakan tipe sel apa? Apakah bisa dilihat atau tidak untuk tipe selnya? Kita buka. Ini skrup sudah saya buka. Kita lihat isi di dalamnya. Menggunakan sel merek Puli, ataukah merek Spuli atau Puli, karena tidak kelihatan. Yang terlihat hanya tulisan Puli 2000 mAh. Untuk kapasitas sudah sesuai dengan spek. Kita buka. Yang saya lakukan hanyalah menambahkan soket seperti ini pada bagian baterai, agar nanti bisa untuk melakukan pengecasan menggunakan wall charging. Jika ingin membeli lagi chargernya ini, saya pernah lihat di marketplace tembus hampir 400.000. Itu belum termasuk ongkos kirim. Oke, kita mulai untuk melakukan modifikasi. Oke, sudah saya solder. Yang coklat ini positif dan yang biru ini negatif. Kita keluarkan kabelnya, lalu kita lubangi dulu, lalu kita keluarkan kabelnya, kita lubangi untuk casing baterai ini. Setelah itu kita keluarkan, lalu kita pasang soket seperti ini. Harus diingat, untuk memasang soket seperti ini kita harus pastikan dulu untuk soketnya ini tidak short, agar tidak merusak BMS. Kita coba nanti continuity terlebih dahulu, karena di sini ada tulisan positif dan negatif. Positif ini bagian dalam, negatif ini bagian luarnya. Kita continuity nanti apakah positif dan negatif ini bertemu. Jika bertemu, nanti kita ganti saja yang bagus, dan jika dia bertemu atau short, kita ganti untuk mengurangi risiko terjadinya kerusakan pada baterai. Oke, kita uji positif negatifnya. Kita coba apakah bunyi. Oke, tidak ada berbunyi. Ini negatif, kita kenakan bagian luar, terhubung. Positif bagian dalam. Oke, kita kenakan bagian luar, tidak kena. Kita pindah, kenakan bagian dalam. Oke, tidak kena. Untuk soket ini bisa digunakan, tidak ada terjadi konsleting atau short pada soket ini. Kita buatkan lubang pada casing baterainya. Oke, sudah saya pasang. Kita coba untuk tutup, lalu kita pasang pada soketnya. Apakah bisa ditutup? Kita coba untuk tutup. Kita coba buatkan dulu jalur
agar tidak tertindih kabel. Untuk lubang saya buatkan masing-masing, karena jika nanti digabung takutnya saat terjadi baterai panas saat digunakan dua-duanya terkelupas, bisa mengakibatkan baterai short. Jadi saya buatkan kiri kanan seperti ini. Nanti saya akan pertemukan kalau tidak di samping, di belakang untuk soketnya. Mungkin seperti ini, tidak apa-apa seperti ini. Yang penting untuk alat tidak terlalu berbahaya saat digunakan. Oke, saya masih proses untuk pemasangan soketnya. Saya gunakan lem tembak. Saya gunakan lem tembak merek Tekiro. Oke, saya panaskan dulu untuk lem tembaknya. Untuk cara seperti ini bisa kita gunakan untuk semua tipe baterai. Mau yang 12, 16 atau 18 volt bisa. Jika kita misalnya memiliki baterai Inco tetapi tidak memiliki chargernya, kita bisa lakukan seperti ini dengan cara menambahkan soket pada output positif dan negatifnya. Setelah itu kita pasangkan soket untuk melakukan pengecasan. Tapi syarat untuk melakukan pengecasan harus kita menggunakan wall charging yang benar-benar charger, bukan power supply. Takutnya kita gunakan power supply pada saat baterai penuh, dia tidak bisa cut off. Itu bisa mengakibatkan baterai rusak atau bisa baterai kembung dan menyebabkan ledakan. Jika kita gunakan adapter memang khusus untuk charging atau wall charging, sudah ada proteksinya di dalam, saat baterai penuh akan cut off. Oke, kita masih menunggu untuk lem tembak saya yang merek Tekiro ini panas. Kita tunggu sampai panas lalu kita pasang soketnya. Sudah saya pasang. Kita pastikan lagi untuk tegangannya tidak salah. Kita ukur lagi menggunakan multitester. Jangan sampai salah positif negatif. Positif negatif terbalik, selesailah. Untuk BMS pasti meledak. Jarang BMS selamat, pasti meledak. Ini hitam negatif, untuk merah ini positif. Oke, sudah benar 19,56. 19,56. Kita pasang menggunakan lem tembak. Oke, sudah selesai. Sudah selesai. Walaupun tampilannya burik seperti ini, tetapi semoga bisa digunakan. Kita coba untuk melakukan pengecasan. Kita cas menggunakan wall charging. Di situ nanti saya colok. Kita coba gunakan wall charging. Saya ambil dulu wall charging saya. Oke, sudah saya coba. Bisa. Kita coba colok. Jika berubah dari warna merah, bisa. Kita bisa melakukan pencasan. Kita tunggu sampai penuh. Setelah itu kita akan coba lagi ke alat. Dan percobaan ini berhasil. Kita tunggu sampai penuh. Untuk baterainya, untuk baterainya sudah penuh. Sudah penuh baterainya. Di sini berubah menjadi hijau, berarti untuk pembuatan charger seperti ini berhasil. Daripada membeli charger aslinya harga 400 ribuan, di sini hanya modal 2000 sudah selesai, sudah bisa melakukan pengecasan. Oke, untuk video hari ini, jika ingin melakukan pembelian, nanti saya akan masukkan linknya di deskripsi. Dan untuk video hari ini cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.